emosi berdoa untuk Samuel penuh. Selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu. Semoga kamu semuanya sehat, kuat, semangat ya. Kita memang masih berada dalam situasi pandemi ini, tapi jangan mengurangi semangat kamu sekalian ya untuk belajar, untuk berdoa, untuk hidup yang baik di tengah keluarga ya. Tetap bertahan, tetap gembira, tetap semangat. Tuhan itu selalu menyertai perkembangan pertumbuhan hidup kita. Anak-anak, coba perhatikan kamu dulu ya. Dulu kamu masih kecil, lalu bertumbuh dari TK, lalu kelas 1, kelas 2, sekarang kelas berapa? 3, 4, 5 toh? Udah gede-gede. Nah, kita bisa bertumbuh seperti itu karena apa? Karena belas kasihan, kerahiman, dan cinta Tuhan yang selalu menyertai kita. Kadang-kala tidak terasa gimana Tuhan itu hadir, tapi ternyata bahwa kehadirannya itu menumbuhkan, menguatkan kita sekalian. Kamu terus akan bertumbuh, nanti jadi SMP, jadi SMA ya. Nah, dimanapun berada, Tuhan selalu menyertai kita sekalian. Tuhan selalu mencintai siapapun, tidak pandang pilih. Entah dari mana, apapun keadaannya, Tuhan tetap mencintai kita semuanya. Maka anak, semoga pelajaran dan pembinaan bidang iman ini juga mengantar kamu bagaimana mempercayai, mengimani Tuhan di dalam segala pertumbuhan kehidupan kita sekalian. Selamat belajar, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tetap maju dalam segala berkatnya ya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Buat kita, semoga hari ini kita tetap dalam keadaan sehat. Kembali lagi kita di Bina Iman Anak Paroki Bunda Maria Cirebon. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita mulai via online pada pagi hari ini, ada baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, adik-adik, sebelum kita berdoa, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita ambil sikap doa yang baik. Nah, adik-adik, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa atas kasih dan berkat yang boleh kami terima pada pagi hari ini ya Bapa. Kami dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti via online dengan baik. Ya Bapa, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kegiatan via online yang akan kami laksanakan pada pagi hari ini. Engkau terangi pikiran kami, agar kami dapat mengikutinya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik adik-adik, selamat mengikuti via online pada pagi hari ini.
Tadi kita sudah mengawali via online dengan bernyanyi dan berdoa. Nah, mari adik-adik, kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Markus, bab 4, ayat 26 sampai dengan 34. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di hadapan orang banyak. Katanya, "Beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyambit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendaknya kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara sendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, baik adik-adik, untuk renungan hari ini, silakan adik-adik menonton tayangan video berikut ini. Ada satu ibarat lain lagi yang disampaikan Isa pada mereka. Sabdanya, "Kerajaan surga itu dapat diibaratkan dengan orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada saat semua orang tidur, datanglah seterunya untuk menaburkan benih lalang di antara benih gandum itu, dan kemudian pergi. Ketika benih gandum itu sudah tumbuh dan mulai menghasilkan buah, barulah lalang itu kelihatan. Lalu para hamba dari pemilik ladang itu datang dan bertanya kepadanya, 'Tuan, bukankah Tuan menabur benih yang baik di ladang ini? Dari manakah lalang-lalang itu?' Jawab tuan itu, 'Seterulah yang telah berbuat demikian ini.' Kemudian kata para hamba itu, 'Apakah Tuan menghendaki agar kami mencabut lalang-lalang itu?' Jawabnya, 'Tidak perlu, karena jangan-jangan gandum-gandum pun turut tercabut ketika kamu mencabut lalang-lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai musim menuai. Pada waktu musim tuai, aku akan berkata kepada para penuai, cabutlah lalang itu lebih dahulu dan ikatlah menjadi beberapa berkas untuk dibakar. Setelah itu, bawalah gandum-gandum itu ke lumbungku." Isa pun menyampaikan ibarat yang lain lagi kepada mereka. Sabdanya, "Kerajaan surga itu dapat diibaratkan dengan benih sesawi yang diambil seseorang untuk ditabur di ladangnya. Benih ini adalah benih yang terkecil di antara semua benih yang ditabur. Tetapi apabila benih itu telah tumbuh, besarnya melebihi tumbuhan yang lain, bahkan kemudian menjadi pohon, sehingga burung-burung pun berdatangan dan hinggap pada cabang-cabangnya." Isa pun menyampaikan ibarat lainnya pada mereka. Sabdanya, "Kerajaan surga itu dapat diibaratkan dengan ragi yang diambil oleh seorang perempuan untuk kemudian dibubuhkan pada 40 liter tepung sampai semuanya menjadi khamir." Semua hal tentang kerajaan surga itu disampaikan oleh Isa kepada orang banyak melalui ibarat. Tidak satu pun yang ia ajarkan kepada mereka tanpa ibarat. Dengan demikian terbuktilah kebenaran firman yang disampaikan Allah melalui nabinya. "Aku akan membuka mulutku menyampaikan ibarat.
Aku akan mengatakan hal-hal yang tersembunyi sejak dunia diciptakan. Setelah itu pergilah Isa meninggalkan orang banyak, lalu masuk ke sebuah rumah. Kemudian datanglah para pengikutnya dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami ibarat tentang lalang yang di ladang itu." Sabda Isa kepadanya, "Orang yang menabur benih yang baik itu adalah anak manusia, dan ladang itu adalah dunia ini. Benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan, dan lalang itu adalah anak-anak si jahat. Sedangkan seteru yang menabur benih lalang itu adalah iblis. Musim menuai adalah hari kiamat, dan para penuai yang akan menuai itu adalah para malaikat. Jadi ibarat lalang-lalang dikumpulkan kemudian dibakar dengan api, demikian jugalah akan terjadi pada hari kiamat nanti. Anak manusia akan menyuruh semua malaikatnya untuk mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan serta semua orang durhaka, mengeluarkan mereka dari dalam kerajaannya, dan melemparkan mereka ke dapur api. Di tempat itu ada ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itu orang-orang saleh akan bercahaya seperti matahari di dalam kerajaan Sang Bapa. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Adik-adik, untuk penugasan minggu ini, adik-adik dapat mengumpulkan foto atau gambar sedang merawat tanaman di rumah. Nah, untuk contohnya seperti gambar berikut ini. Baik adik-adik, untuk penugasannya bisa mengirimkan foto atau gambar melalui nomor WA di bawah ini. Terima kasih adik-adik. Dadah. Oke, baik adik-adik sekalian, terima kasih sudah mengikuti Via Online pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, jangan lupa untuk mengerjakan penugasan hari ini ya. Nah, mari kita tutup Via Online pada pagi hari ini dengan berdoa. Kembali lagi kita ambil sikap doa yang baik. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa atas penyertaan yang boleh kami terima hingga pada saat ini. Ya Bapa, kami sudah selesai melaksanakan dan mengikuti Via Online pada pagi hari ini. Semoga ya Bapa, apa yang telah disampaikan dan apa yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini, kiranya ya Bapa dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari dan semoga bermanfaat dalam diri kami masing-masing. Ya Bapa, segala kegiatan yang akan kami lakukan pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya ya Bapa Engkau berkati. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih sudah mengikuti Via Online pada hari ini. Sampai jumpa di Via Online minggu depan. Dadah, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Yuk semua lihat sama
semua.